Pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, Budi Aristiadi membantah mendapat jatah dalam kasus mengamankan judi online di Kemenkominfo. Usai audiensi bersama pimpinan KPK di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu siang, Budi Ari buka suara soal namanya yang disebut dalam sidang dakwaan Zulkarnain dan kawan-kawan. Budi membantah tuduhan bahwa dirinya menerima uang dari hasil kong kali kong melindungi situs judi online. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Soal manuver. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak. Apa lagi ya? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari membackingi judi online mencuat. Hal ini terungkap pada dakwaan Zulkarnain Apriliantoni yang menjadi terdakwa kasus judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari yang masih menjabat sebagai Menkominfo disebut mendapat jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut bisa saja menghadirkan Budi Ari sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online bergantung pada kebutuhan pembuktian jaksa ataupun perintah majelis hakim di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan itu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Mantan Menkominfo Budi Aristiadi membantah melindungi praktik judi online. Budi Ari mengaku justru sedang memberantas judi online dan ia pun siap dipanggil sebagai saksi. Saya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan judi online seperti narasi yang beredar, fitnah yang keji ini. Intinya pertama, mereka para peserta tidak pernah bilang ke saya akan memberi 50%. Mereka tidak akan berani bilang karena memang proses hukum. Jadi sekali lagi itu omongan mereka saja, jual nama menteri supaya mereka laku. Kedua, Budi Ari tidak pernah tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya itu. Dia baru mengetahui setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat. Ketiga, tidak ada dana dari mereka ke saya. Ini yang paling penting. Bagi saya itu sudah sangat membuktikan. Ujaru. Nama Budi Ari sudah menjadi sorotan sejak November 2024 hingga polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi 1.000 situs judi online. Namun sejak awal disorot, Budi Ari membantah keterlibatannya. Tim Liputan Kompas TV. Nama Budi Ari Setiadi disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang kini berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Lalu bagaimana mengusut tuntas dugaan suap ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah ada Bang Laude M. Syarif. Terima kasih Bang Laude sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Mohon maaf juga saya dari mobil, jadi ndak pantas ini pakai t-shirt doang.
Aman, Bang Lode. Yang penting perspektifnya dari Bang Lode. Bang Lode, kalau Anda menilai ataupun menanggapi munculnya nama Budi Aris Setiadi dalam surat dakwaan ini, Anda menilainya seperti apa? Apakah memang ada kemungkinan ataupun indikasi Budi Aris terlibat di dalamnya? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya di KPK selama 4 tahun ya, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Oleh karena itu nggak mungkin jaksa itu berani mencantumkan nama, apalagi seorang menteri, di dalam surat dakwaan atau dalam berkas perkara yang disidangkan sekarang ini, kalau betul-betul tidak ada apinya. Oleh karena itu dugaan saya sangat kuat bahwa betul-betul baik penyidik polisi maupun jaksa penuntut umum yakin bahwa Pak Budi Ari itu memang terlibat di dalam pusaran kasus ini. Untuk apa yang Anda sebut, apakah memang kemungkinannya ada 50% Budi Ari mendapat fee dari hasil perlindungan situs judi online ini? Seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Ya, itu kan kalau soal detailnya berapa persen dia dapat saya tidak tahu persis. Tapi kalau itu sudah ada di dalam surat dakwaan, berarti semua informasi baik itu dari transaksi maupun keterangan saksi-saksi yang telah telah diperiksa penyidik dan yang diketahui oleh penuntut umum, ya itu pasti ada faktanya karena tidak mungkin berani ya. Itu kan bisa, apalagi seorang menteri maksudnya. Jadi saya yakin itu tidak mungkin mengada-ada. Kalau seandainya bahwa disebut 50%, kemungkinan materialnya itu ada. Jika Pak Budi Ari melakukan audiensi dengan KPK, apa saja sekiranya yang dibahas dan apa yang bisa dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana ini? Melakukan audiensi kalau menurut saya itu sekarang Pak Budi Ari menurut saya itu ya nggak boleh dulu bertemu dengan aparat penegak hukum kecuali dia diminta keterangan seperti itu. Kalau untuk audiensi itu kayaknya baik itu polisi, jaksa ataupun KPK itu harusnya nggak boleh dulu karena dia ini kan masuk namanya di dalam berkas perkara yang sedang disidangkan. Seperti itu. Menurut saya ya. Oke. Bang Laude, ini kan alat crawling Kominfo ini diduga digunakan untuk memetakan situs judi online yang dilindungi dengan memberikan fee khusus agar tidak ditutup saat itu. Apa yang bisa sekiranya ditelaah oleh baik itu jaksa, baik itu penyidik untuk membongkar kasus ini? Siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ya, saya pikir itu kan yang pertama itu adalah yang perlu adalah karena yang menutup, yang memiliki kewenangan untuk penutupan itu adalah Kementerian Informasi waktu itu. Jadi memang penyalahgunaan kewenangan itu ada pada mereka, itu yang pertama. Yang kedua yang biasanya aparat penegak hukum seperti polisi kalau mengetahui melaporkan, pasti itu bisa dikerjasamakan juga dengan aparat APH ya. Terus ada lembaga sandi negara, mereka juga punya kewenangan mengetahui. Tetapi untuk penutupan itu kan sudah diketahui bahwa lewat Kementerian Informasi waktu itu. Jadi sebenarnya memang yang punya kewenangan utama itu mereka, sehingga kalau misalnya terjadi ada suap menyuap untuk mana dipilih, mana situs yang ditutup, mana yang tidak ditutup, itu ada sama mereka. Jadi memang korupsi itu selalu kan berhubungan dengan kewenangan. Oleh karena itu, jadi memang kalau dia masuk di dalam berkas perkara namanya, saya kok sekarang ini yakinnya itu belum 100% tapi lebih dari 75%. Bang Laude, jika Anda tadi menyebut berkaitan dengan kewenangan, apakah ini artinya dugaan keterlibatan dari Budi Ari ini juga bisa menyasar ke pejabat-pejabat lain, tak hanya di lingkungan Kemenkominfo? Ya, yang terkait kemungkinan. Jadi polisinya penyidiknya itu harus tidak boleh menutup diri hanya fokus pada satu instansi, tapi mereka harus memperluas penyidikannya itu kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang lain. Itu tentunya yang harus
ditindak itu hanya yang memiliki peran-peran kunci seperti itu gitu. Ya. Jika nama seorang mantan menteri seperti itu disebutkan dalam surat dakwaan, apakah ada kemungkinan besar ketika mantan Menteri Kominfo ini dipanggil sebagai saksi dalam sidang selanjutnya? Sangat mungkin. Tergantung misalnya jaksa melihat itu penting, boleh. Tapi kan bisa juga oleh pengacaranya dia panggil sebagai misalnya dia untuk menyangkal semua tuduhan itu boleh juga. Tetapi ya bisa diperiksa, bisa diperiksa di pengadilan. Kalau untuk aliran dana dan juga transparansi aliran dananya ini, bagaimana sebenarnya cara mudahnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat? Karena kan sebenarnya kalau untuk transaksi dana sudah ada bukti-bukti yang bisa dibuka sebenarnya. Ya sebenarnya itu sudah gampang kalau semua transaksi dana khususnya yang menggunakan bank dalam negeri pasti di PPATK sudah tahu, sudah ada. Sekarang itu apakah transaksi di rekening-rekening itu atas nama direct beliau atau atas nama orang lain yang mempunyai hubungan atau banyak itu layernya harus dilihat lagi. Dan itu penyidik dan penuntut umum pasti sudah tahu. Baik, kita akan makanya nantikan. Mereka berani, ini sebenarnya makanya mereka berani mencantumkan di dalam surat tuntutan dakwaan itu. Kalau tidak ada itu, makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada api nggak mungkin itu ada asap. Itu aja. Baik, nanti tentunya akan dibuktikan di persidangan. Terima kasih Bang Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya apa dampak hukum dari pembuktian ijazah Jokowi yang kini masih menunggu hasil uji lapor Polri. Akankah hasil uji lapor menjadi penentu? Perbincangannya akan kami hadirkan selepas jeda bersama Tifal Solesa.